Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidar, NIM 1062000031. Alasan saya masuk Prodi Hukum Tata Negara adalah karena saya ingin mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat. Dan saya cinta hukum, dan saya ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum dan perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum. Baik, saya akan menjelaskan atau menguraikan apa itu sumber hukum. Secara umum, sumber hukum itu suatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum kaidah yang merupakan sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak. Dapat disebut dengan penerapan dari hukum material, sehingga hukum formal dapat berjalan dan memenuhi oleh semua objek hukum. Contoh sumber hukum material seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan, atau sosial dan sebagainya. Sedangkan sumber hukum formal meliputi beberapa hal seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, doktrin, atau pendapat ahli. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama undang-undang. Hukum yang berbentuk undang-undang yaitu hukum tertulis yang merupakan produk legislatif atau perundang-undangan, yakni hasil kerjasama antara pemerintah dan pemeran atau Dewan Perwakilan Rakyat yang sering disebut DPR. Dan yang B, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama apabila dalam suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan indikator bagi pelanggan perasaan hukum. Dengan demikian, tumbuhlah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Dan yang selanjutnya, jurisprudensi atau keputusan pengadilan. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyisalkan suatu perkara yang sama. Lahirnya jurisprudensi karena adanya peraturan undang-undang yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga tidak menyulitkan atau mempersulit hakim dalam membuat keputusan suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan hakim dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan jurisprudensi. Dan yang selanjutnya, traktat atau perjanjian internasional. Traktat atau perjanjian internasional yaitu persetujuan oleh Indonesia yang diadakan dengan negara-negara lain, di mana Indonesia itulah mengikat diri dengan menerima hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang diadakannya itu.
Dan yang selanjutnya adalah doktrin atau pendapat ahli hukum. Menurut para ahli, doktrin adalah sebuah ajaran dalam ilmu atau bidang tertentu yang diterapkan sedemikian rupa oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain dengan sebuah tujuan yang sangat spesifik. Doktrin hukum yaitu pemikiran para sarjana hukum yang berkaitan dengan hukum itu sendiri yang dapat dituangkan dalam forum penelitian, buku, seminar, dan sebagainya. Dan banyak pertanyaan mengapa menaati hukum tidak mudah. Dan ada yang mengatakan bahwa orang menaati hukum karena takut akan sanksi atau hukuman. Dan ada juga yang mengatakan bahwa orang menaati hukum karena itu memang orang yang taat dan soleh serta dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selain itu ada juga penjelasan bahwa orang menaati hukum karena pengaruh masyarakat sekelilingnya. Ia memperhitungkan bahwa lebih menguntungkan menaati hukum daripada melanggarnya. Dan saya akan menjelaskan keuntungan sumber hukum atau ilmu hukum bagi mahasiswa. Menurut saya, memberikan dasar bagi mahasiswa yang akan belajar ilmu hukum dan memberikan gambaran pada mahasiswa akan pentingnya hukum bagi kehidupan. Dari dalam mempelajari hukum yaitu ilmu negara atau dasar dalam melakukan penyelenggaraan dalam praktek ketatanegaraan yang telah diatur dalam hukum tata negara yang lebih lanjut. Jadi, kesimpulannya, sumber hukum mempelajari konsep teori tentang negara yang menjadi dasar dalam sumber hukum. Terima kasih.